bukan tamu juga ya. Kita culik nih ya. Kita culik dari Banda Aceh. Dan alhamdulillah boleh berdebat, boleh keras-kerasan, boleh juga. Nah, jadi proses sensor itu sesuatu proses yang cukup dinamis sebetulnya. Begitu menggoda, selanjutnya terserah abang. Apakah sulit nggak sih ngurus itu? Katanya kan sulit, habisin uang, habisin biaya. Jadi gimana sih mau kita kreativitas? Kok jadi saya merasa produser? Mungkin abang bisa jelasin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Waris Seni Budaya di Medrah Podcast ISBI Aceh. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya sapa dulu co-host saya ya. Hai Medrah. Hai Pak Zaki. Gimana hari ini? Hari ini luar biasa Pak Zaki. Deg-degan nggak? Deg-degan nervous. Kenapa? Tamu kita luar biasa Pak Zaki. Jadi tamu kita hari ini sebenarnya bukan tamu juga ya. Kita culik nih ya. Kita culik dari Banda Aceh. Dan alhamdulillah bersedia untuk datang ke ISBI Aceh. Kalau diculik berarti dipaksa. Bener, bersedia atau enggak? Wajib datang. Kita lihat nanti wajah tamu kita pas senyum atau jadi, karena penculikan itu merasa terintimidasi atau enggak gitu. Jadi beliau datang jauh-jauh dari Jakarta. Kemudian kita bawa ke Janto dan beliau bukan orang sembarangan ya. Biasa kalau kita nonton film tuh ada bunyi tit gitu kan. Tit itu apa ya Pak ya? Itu. Silakan Bu Nadra mungkin menyapa. Oke, kita langsung aja sapa narasumber kita hari ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore Nadra, selamat sore Bang Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal menculik ini urusannya Pak Rektor ini. Jadi gimana enaknya kita panggil Bapak, Abang? Bang aja. Abang boleh biar akrab kita nih. Biar kelihatan kita bapak muda kita. Sudah meninggalkan dunia hitam padahal saya. Menuju dunia putih ya. Dari segi rambut. Dari segi rambut ya, tapi lagi dari segi semangat tetap. Itu saya kayak Jaki aja saya ini. Oke, Bang Ervan Ismail yaitu sebagai Wakil Lembaga Sensor Film Indonesia. Wah, luar biasa ISBI Aceh kedatangan tamu istimewa. Ini terima kasih yang luar biasa yang mengucapkan sebagai mewakili institusi, mewakili juga para kru podcast Medrah yang sudah bersedia hadir ke tempat kita yang sederhana ini. Gimana suasana Janto, apa pandangan pertamanya mungkin tentang Janto? Begitu menggoda, selanjutnya terserah abang. Gimana itu? Janto menurut saya eksotis ya. Eksotis ya, berarti kata eksotis. Ada eksotis ini, ada bukit-bukit, pemandangan gunung dan seterusnya kan. Betul. Nah memang karena sepi aja mungkin ya, betul. Jadi apa yang kita hasilkan di sini seringkali mesti didorong dengan semangat yang lain itu. Oke. Karena kan kreativitas dan lain-lain itu biasanya datang dari tempat pihak luar misalnya betul. Ada keramaian, ada kejadian, atau ada peristiwa. Ya. Nah ini tantangan orang yang tinggal di Janto seperti itu. Berarti secara tempat sudah sangat menggoda gitu ya. Tinggal orang-orang aja mengelola bagaimana untuk bisa menghasilkan sesuatu dari kota Janto ini. Baru pertama kali atau sudah pernah ke sini atau ke Banda Aceh? Dulu sudah pernah ya ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh. Ke Janto belum berarti ya? Ke Sabang udah. Ke Sabang udah. Ya. Ke Janto baru ini pertama. Ya. Dan Bang Ervan ini keliling-keliling gitu ya. Saya tadi agak scroll ini IG. Kepo, tapi nggak dapat hadiah tuh. Udah telat. Kalah sama milenial yang lebih jago starter gitu ya. Kita juga milenial. Oke, jadi Pak Zaki sedikit informasi. Jadi Pak Ervan ini sebenarnya nggak asing dengan dunia seni. Karena saya info intelijen. Info intelijen. Pak Ervan ini hobi ngeband. Anak band juga ada Pak ya? Anak band. Alat musik apa gitu, boleh tahu Bang? Apa sih yang dimaini? Spesialisnya gitu ya. Apa gitu? Aduh, ini saja diketahui para milenial ini. Ya memang hobi berangkat dari hobi kan gitu ya. Sejak mahasiswa juga sering ikut kegiatan seni dan vokal. UKM gitu Bang ya? UKM seni dan vokal. Dan jadi wakil gitu ya Bang ya? Jadi saya
ya dari kecil sih memang kalau main musik main gitar gitu Oh, ya. gitar. Oke. Terus nyanyi gitu kan gitu, walaupun suaranya pas-pasan Oke. tapi maksa kan nggak apa-apa kan. Betul. Yang penting nggak meleset Betul. terlalu banyak, Iya, meleset benar. sedikit nggak apa-apa. Nah jadi sekarang memang ya dalam waktu misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali sering ikut teman-teman latihan ya, artinya nge-jam biasa lah. Oke. Ya sekedar fun-fun aja, hiburan biasa. Untuk healing gitu ya. Sebagai sarana healing Ya, ya, iya. sekarang ya. Nah kemudian juga kalau ada acara seperti di mana ya, di Kantor. LSM apa gitu, saya selalu diminta nyanyi, itu problemnya. Jadi mau tidak mau terpaksa ya saya harus belajar. Benar. Nah jadi vokal ya seperti itu. Kemudian kalau tadi alat musik yang lain paling saya main keyboard, piano gitu-gitu ya. Hampir semua bisa ya. Udah bisa keyboard itu. Udah hampir bisa semua udah itu. Tapi memang todongan tadi ya. Setiap tempat misalnya ada kegiatan, nah ini diakhiri dengan satu lagu dari Pak Ervan katanya. Kebetulan ketua kami pun juga sama. Hobinya sama, nyanyi juga. Oke. Jadi itulah dia. Nyambung berarti ya. Kita membawa suasana yang lebih fun ya. gitu, happy gitu ya. Makanya kan motonya di LSF itu sekarang adalah work hard, play hard. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi kita Semuanya tetap ada. bekerja keras tapi tetap fun Gitu. ya, menyenangkan gitu ya. Jadi Biar nggak stres loh. yes. Tapi ada kaitannya loh dengan pertanyaan kita nanti terkait fun dan stres. Yang nonton film. Nanti dulu. Nah, terkait hal ngeband tadi ini dunia seni kan Bang Ervan, jadi Nara penasaran nih, kalau nggak salah mohon izin backgroundnya itu dari manajemen ya. Manajemen komunikasi ya. Manajemen komunikasi, oke. Dunia seni dan terjun ke dunia lembaga sensor film. Itu gimana nih? Tembusannya gitu. Nah jadi supaya adik-adik tahu mungkin lembaga sensor film ini apakah masuk ke lembaga sensor film itu harus jadi aktor, aktris, atau dia backgroundnya apa sih bisa masuk ke dunia lembaga sensor film? Mungkin Bang Ervan bisa jelaskan. Ya, memang seperti umumnya perjalanan kita ya, kadang-kadang kita nggak tahu kemana ujungnya. Betul. Yang pasti setiap kegiatan, kalau teman-teman mahasiswa ya, unit kegiatan mahasiswa ataupun hobi atau apapun, mesti kita tekuni dan kita merasa nyaman di situ dulu. Betul. Jadi ketika pas mahasiswa ya, kemudian ada hobi atau sesuatu yang menurut kita membuat kita bisa berkembang prospeknya di masa datang, boleh kita terus ikut di situ, paling nggak ada jaringan teman atau siapapun di situ. Betul. Nah saya kan sejak mahasiswa memang di situ juga ya kegiatan seni dan vokal tadi. Kemudian setelah itu saya masuk ke dunia, pertama itu memang dunia jurnalistik. Jadi sempat menjadi wartawan di Harian Republika sebentar. Karena saya sekolah S2. Kemudian kata bos saya waktu itu, kamu mau jadi wartawan atau mau jadi pasca sarjana? Iya. Waduh Bang, saya bingung kalau begini kan. Harus milih ya. Akhirnya ya sudahlah, karena sekolah, akhirnya saya mementingkan sekolah. Berarti wartawannya ditinggal. Wartawan ditinggal, tapi kemudian melamar lagi di tempat lain, di radio. Penyiar. Bukan penyiar, saya di manajemen kan. Manajemennya. Jadi dengan di radio itu boleh nggak Pak sambil sekolah? Boleh. Yang penting kamu tugas-tugasmu terselenggara dengan baik, kerjakan dengan baik. Akhirnya disitulah saya sambil sekolah menyelesaikan disertasi di situ, temanya tentang radio juga. Itulah tadi berkahnya, akhirnya bekerja di situ, dapat pengalaman di situ, sekolah pun lulus di situ kan gitu. Nah jadi setelah itulah kemudian saya masuk ke dunia komunikasi tadi. Ya, betul. Semuanya ya, mulai dari mengelola biro iklan, kemudian nanti juga ada di event, manajemen, konsultan. Terutama konsultan humas misalnya gitu ya. Banyak teman-teman di mana-mana gitu ya. Jaringannya di mana-mana. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya kita bisa mengikuti banyak sekali event atau kegiatan terkait misalnya tadi broadcasting, terkait film dan seterusnya. Sampai pada satu titik kemudian saya ikut yang namanya seleksi di Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta. KPID daerah ya. Di daerah ya Pak ya, wilayah. Dan memang bukan hanya ikut, sebetulnya saya itu diminta untuk
mendirikan KPID di DKI itu. Oh, ini sebelum ada, sebelum ada, karena dari seluruh provinsi itu sekitar 30 provinsi udah ada, DKI itu termasuk yang terakhir. Gitu. Yang nyuruh saya itu ya dosen saya di UI dulu. Nggak bisa nolak lah ya. Nggak bisa nolak kan, coba lu bikin lah ini KPID gitu. Betul. Nah, jadi dari situlah sekalian aja kalau lu bikin, lu ikut aja di situ katanya. Udah Pak, masuklah saya di situ di Komisi Penyiaran Indonesia. Periode pertama 2011-2014, kemudian terpilih lagi di periode kedua 14 dan 17. Nah, jadi pada saat 2017 itu kemudian saya sama ya, pengalaman seperti mengulang, kemudian saya sekolah lagi. Deja vu gitu ya. Sekolah lagi, tiba-tiba pada saat sekolah itu ada informasi ini ada seleksi di lembaga sensor film gitu ya, yang salah satunya membutuhkan juga orang yang mengerti soal broadcasting, soal penyiaran, punya pengalaman soal komunikasi gitu. Karena ternyata dalam pekerjaan sensor film itu mostly loh 94% yang disensor itu adalah program televisi. Oke. Nah, disitulah mungkin pansel itu melirik bahwa boleh juga ada ini orang yang mengerti soal bagaimana program TV, Betul. bagaimana dampak TV terhadap masyarakat. Oke. Nah, akhirnya saya alhamdulillah lulus ya dari seleksi dari panselnya di lembaga sensor film. Maka ikutlah saya di sini. Jadi kalau ada teman-teman bertanya apakah terkait dunia film seutuhnya sih belum pernah ya. Tapi kalau syuting-syuting ILM sih sering ya. Iklan layanan masyarakat ya itu sih sering aja kan gitu. Aktor juga itu. Ya, aktor dadakan, aktor diculik ya. Ditodong gitu ya. Ditodong. Jadi dari mahasiswa sampai sekarang sudah sering mengalami penodongan. Iya. Dan itu yang membentuk Bang Ervan bisa Siap. menjadi sampai hari ini. Siap sedia. Siap sedia. Oke. Berarti kan menarik. Jadi mayoritas itu yang disensor berarti program-program TV. Ya. Ada nggak program lain yang harus disensor selain yang ada di program TV? Jadi kita itu kan diamanahi sebetulnya oleh Undang-Undang Penyiaran malah Betul. di pasal 47 itu bahwa semua program televisi terkait film itu memang harus disensor dulu oleh lembaga yang berwenang. Oke. Jadi undang-undang justru meminta LSM untuk melakukan. Jadi itulah sebabnya makanya program TV tadi banyak yang masuk ke situ. ke kami gitu. Oke. Nah, kemudian juga yang selebihnya di mana gitu ya? Selebihnya adalah bioskop. Oh, bioskop. Oke. Bioskop itu kan ada film layar lebar. Oke. Kemudian ada festival film. Betul. Ya, Oh festival iya, film, betul. ya. Jadi itu juga secara regulasi memang mesti melalui proses mekanisme sensor juga. Oke. Dan ada yang disebut jaringan informatika. Ini yang kita sekarang memang sulit untuk mendefinisikannya secara harfiah apa itu, karena memang di regulasi kita juga tidak secara detail dia tertulis seperti apakah bentuk jaringan informatika itu. Apakah dia termasuk dengan yang OTT sekarang disebut sebagai over the top, atau asosiasi penyelenggara audio streaming ya. Betul. Ya bentuknya seperti Netflix atau Viu atau Catchplay atau banyak sekali ya. Nah itu ini kan sekarang sedang lagi tren ya, gitu. Tapi media sosial memang clear tidak menjadi bagian dari tidak sensor. Jadi YouTube, YouTube nggak podcast, masuk gitu ya. Tapi apakah ada orang yang memproduksi sesuatu kemudian tayang di YouTube menyatukan sensor? Ya ada juga. Jadi itulah kira-kira pekerjaan kami sekarang. Dalam 1 tahun itu sekitar 38.000 judul masuk ke LSM, kami tonton mulai dari iklan yang durasinya 5 detik, 10 detik, 30 detik, 1 menit dan seterusnya, film juga durasi 1 jam kayak 2 jam, sampai film India yang durasinya 3 jam nonton juga kita tonton. Bang, penasaran nih. Jadi kan ini nonton film panjang itu nggak boring, Bang? Ya, boring ya. Nah, terus kalau gimana nih ngomongnya Mas Eki? Langsung aja. Kalau misalnya kopi dulu. Kalau misalnya nih kan Bang film gitu kan kita ada usia-usia dan kita ada yang tadi semua umur, 13 tahun, 17 tahun, dan dewasa. Kemudian dewasa. Nah, ketika yang memang filmnya untuk yang dewasa itu memang harus ditonton, bahkan ada yang adegan-adegan itu. Ya. Itu harus ditonton. Iya, harus ditonton memang. Oh, gitu. Jadi itu ketika dapat adegan itu ditonton terus atau dapat adegan
oh ini potong gitu atau gimana? Gini, jadi Pak Zaki kepo ya. Saya mau tahu juga gimana di proses. LSF itu kan ada 17 orang Oke. yang mewakili berbagai macam unsur. Dari ada ahli komunikasi, ada ahli agama, ada juga dari kebudayaan, TNI kan. Oh, berbagai bidang ya, Iya. Bang ya. Nah, jadi bisa ke pada ini. saat menonton itu kami seperti Bareng-bareng. kita ini Nobar. dalam sebuah studio, kami ada 5 studio ya. Kita tonton, nanti kita masing-masing memberikan penilaian catatan. Oke. Boleh berdebat, boleh keras-kerasan, boleh juga. Nah, jadi proses sensor itu sesuatu proses yang cukup dinamis sebetulnya. Karena sudut pandangnya kan beda. Betul. Terus terang misalnya sudut pandang teman-teman sineas ya, misalnya yang minta kebebasan. Betul. Ada lagi yang sudut pandang agama, ya enggak gitu juga kali kalau orang agama kan seperti Betul. itu ya. Nah, inilah yang kami kelola sehari-hari tadi. Biasa. Jadi ditonton, katakanlah tadi misalnya ada satu adegan, kemudian kita akan bilang stop dulu Stop di situ. dulu. Oke, siap. Coba kita baik ke belakang, kita lihat apakah ini terkait konteks atau tidak. Oke. Karena dalam film itu memang perlu dilihat secara utuh ya, nggak Betul, bisa betul. potong. Betul. Karena dia harus bercerita adegan ini apa lanjutannya gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak memahami film secara utuh, kita nanti suka terjebak pada apa yang ada nampak di layar kaca aja misalnya seperti itu ya. Contohnya misalnya kalau ada adegan berenang di pantai, kan pakai bikini, Betul. ya kan? Iya. Kemudian kalau itu misalnya dikasih catatan, oh ini menunjukkan ketelanjangan dan seterusnya, lihat apa ceritanya sebetulnya. Betul. Apakah dia di pantai itu hanya joget-joget, memamerkan ini itu. Nah, kan enggak juga ternyata. Ini perlu adegan ini karena ini akan menggambarkan misalnya tentang bagaimana pertarungan antara dua perempuan misalnya seperti itu ya. Betul. Nah, jadi konteks itulah yang membuat kami akhirnya bisa memutuskan satu film itu apakah ada Dipotong atau revisi. tidak gitu ya. Bahasanya sekarang bukan dipotong. Oh, direvisi gitu ya? Direvisi. Karena sejak undang-undang baru tidak ada lagi yang namanya dipotong oleh LSF. Teknologi juga membuat kami tidak mungkin memotong film. Dulu kan pakai reels ya. Betul. Nah, tinggal potong, Itu selesai. sambung pakai selotip. Makanya kalau kita nonton film suka ada yang loncat gitu kan, nggak enak gitu ya. Benar. Nyambung. Terkejut gitu ya. Sekarang misalnya adegan di menit 30, detik 15 sampai detik misalnya 17 tuh ada 2 detik tuh rawan tuh misalnya. Itu yang nanti kita berikan kesempatan kepada pemilik film lah sebutlah ya, mau distributor mau produser ya. Ini kayaknya belum bisa diterima nih, misalnya seperti itu. Silahkan Anda mau apain? Ya kan itu aja bahasanya. Karena kami tidak boleh memberikan saran ya, pinteran dia kan dia yang bikin film, masa kami beri saran kan? Gak mungkin juga. Dia mau ganti kayak dengan adegan lain atau dia mau hilangkan atau dia seperti apa, itu urusannya dia tadi. Jadi itu mekanisme sensor yang sekarang lebih, kalau kata bahasanya itu ya lebih dialogis disebutnya. Betul. Lalu tanya berikutnya, Pak boleh nggak Pak si pemilik film berkeberatan kalau adegan itu minta revisi? Boleh. Namanya juga dialogis. Berarti Jadi bisa ada dialog gitu ya. dulu ya. Nah, nanti dia mengajukan, Pak, saya nggak setuju Pak, yang ini. Saya ingin menjelaskan apa konteksnya, apa tujuan dan seterusnya. Oke, datanglah dia, kami undang tuh ke kantor, dialog, ya kan, menjelaskan ini maksudnya begini, ini maksudnya begitu, konteksnya ini, konteksnya itu. Nah, seringkali memang bisa diterima loh. Artinya kami menganggap, ya juga ya. Tidak sekejam itulah ya. Nggak langsung potong berarti ya. Tidak sekejam itu. Nah, berarti di dalam kan ada proses dialog gitu Pak. Kadang di proses dialog kan ada yang berterima dan ada deadlock kebiasaan. Itu ketika menghadapi kondisi deadlock itu seperti apa? Ya. Yang harus dijalani prosesnya. Ya, sebetulnya produser film itu sudah tahu. Ya, seringkali mereka dalam membuat film sebetulnya kan sudah bisa mengklasifikasi ya. Kalau film semua umur itu ya nggak mungkin lah, mungkin ada adegan misalnya kekerasan berlebihan gitu ya, kata-kata kasar, umpatan kasar dan lain-lain.
itu hanya akan muncul misalnya di film usia 21. Boleh nggak Pak kekerasan? Boleh. Masa film nggak ada kekerasan, tapi jangan berlebihan. Ada batas. Ada batasnya. Nah, itulah yang seringkali yang tadi disebutkan apakah bisa mendapatkan deadlock. Deadlock itu biasanya hanya terjadi pada urusan usia. Oh, di tadi yang usianya. Nadra bilang tadi. Iya, 13. Apakah 13, apakah 17? Di pengelompokan itu berarti. Pengelompokan. Jadi itulah permintaannya si produser film, Pak, kenapa kami minta 17? Karena terus terang Pak, 13 tahun itu lebih menjanjikan pangsa penonton yang lebih besar. Oke. Sementara kalau 17 Pak mungkin lebih sempit dikit. Kita nggak akan masuk di wilayah itu sebetulnya. Yang kita masuk adalah bagaimana supaya penonton itu terjaga. Betul. Yang umurnya segini belum bisa nih, yang umurnya segini bisa. Dan itu. Lalu ada solusi lain tadi kan? Ya memang banyak terobosan seperti sekarang. Seperti kita tahu film KKN di Desa Penari, Iya, KKN. ada 2 versi. Iya. Betul. 13 dan 17. Nah, jadi Win-win solution lah ya. kalau misalnya mau adegan ini ada, adegan untuk 17, silakan, tapi 17. Kalau misalnya mau 13, ya adegan ini ya tidak ada. Lalu apa yang terjadi kan gitu? Iya. Seringkali orang berpikir bahwa tadi 13 tahun itu lebih banyak pasal-pasal. Betul. Ternyata yang menonton film KKN itu yang lebih banyak adalah yang 17 tahun. Jadi terpatahkan itu asumsi bahwa harus ini, harus, bahkan ada yang minta semua umur gitu. Semua umurnya. Ya kalau semua umur misalnya asumsinya pasti laku, ya belum tentu juga. Betul. Jadi Bang, masyarakat itu jadi lebih pintar kayaknya ya melihat perfilman itu, kayak seperti sekarang ada sensor mandiri. Nah, itu gimana itu? Jadi kan ini kan tadi melihat nih 17 ternyata sekian gitu. Nah, sensor mandiri itu gimana sih Bang? Jadi sensor mandiri kan kaitannya dengan apa istilah swasensor ya. Karena satu, masyarakat ini kan semakin lama semakin mudah mengakses informasi dari manapun, film dari manapun. Kita tadi tidak bisa menghalangi lagi misalnya, karena Indonesia kan open sky policy namanya ya. Jadi dari atas itu satelit bisa masuk ke seluruh wilayah Indonesia melalui teknologi internet dan seterusnya, maka dari mana kita bisa memblok itu ya nggak mungkin kan. Yang bisa mungkin dari Kominfo ya, karena itu bukan ranahnya di lembaga sensor. Nah, lalu kami hanya bisa artinya membangkitkan kesadaran masyarakat tadi, kesadaran publik bahwa ketika mereka menonton film itu harus bisa memilah dan memilih tadi mana yang manfaat, mana yang kalaupun dia tidak manfaat pun jangan sampai berdampak negatif, kira-kira gitu ya. Nah, jadi harapannya tadi ketika orang tahu misalnya bahwa film ini sebetulnya isinya hanya kekerasan, kan ada ya aliran film seperti itu ya, kekerasan, memotong tubuh, menembak-nembak dan seterusnya, kan hanya itu saja isinya tuh dari A sampai Z ya. Ada. Ya kira-kira ada manfaat nggak kan kira-kira gitu ketika ya. Ditonton ya. Ditonton. Kalau memang dia terhibur dan dia bisa mengendalikan diri, maka itulah tadi yang disebut sebagai swasensor tadi. Tapi kita harus jujur juga bahwa usia itu menentukan tingkat kesadaran. Anak-anak seringkali belum bisa memahami film kartun, misalnya ada yang melompat dari ketinggian, ada yang mencekik, ada yang memukul, dianggap sesuatu yang biasa. Dan dipraktekkan gitu ya. Kok kompak kita ya? Ada itu beberapa berita kan. Ada case seperti itu kan. Ini yang kita juga mesti aware, negara harus ada di situ. Betul. Walaupun dalam tingkat yang tidak terlalu maksimal lah kan gitu, tapi setidaknya kita harus hadir. Itulah sebabnya maka diklasifikasikan aja usianya tadi. Boleh nggak? Ada film kartun yang 13 ada ya, ada film kartun yang SU juga ada. Nah, jadi itulah sensor mandiri tadi, membangkitkan katakanlah kesadaran masyarakat. Misalnya sederhana, misalnya di televisi. Di TV kan ada kode tontonan. Betul. Watermark di ujung, ya di atas, pojokan, ada katakanlah usia berapa, ya kan. Nah, bimbingan orang tua, dewasa, diatur jam tayangnya oleh teman-teman KPI ya. Kalau dewasa itu sama seperti kita di atas jam
11 gitu ya, 11 11 ayat 3. ya. Jadi artinya kalau orang bilang, wah ini enggak juga kok. Kamu nonton film yang katakanlah kekerasannya ada juga tapi malam gitu. Betul. Asumsinya apa? Anak-anak Udah tidur gitu ya. Terus ada nggak Pak anaknya yang belum tidur? Ya ada juga. Itu tergantung orang tuanya lagi. Itu tadi. Maka itu disebut bimbingan orang tua yang modelnya Iya, seperti itu benar. ya. Peran orang tua penting di Penting sini ya, juga, Pak. iya. Nah, menarik ini terkait sensor itu tadi kan. Tadi ada cerita sama Bang Evan, ada potong-potong tubuh segala macam. Nah, sepanjang pengalaman Abang di lembaga sensor film ini, adegan apa yang kita katakan vulgar ataupun adegan mana yang sangat-sangat harus disensor gitu? Yang paling tinggi rate-nya itu apa, Bang? Apakah bunuh-bunuhan, apakah cekik-cekikan gitu apa gitu? Kayak Pak Zaki kebanyakan nonton film kekerasan ini. Ada acuan kita yang namanya pedoman untuk menyensor itu ya. Oke. Artinya kriteria mana saja yang harus Disensor. dipenuhi. Memang secara umum yang sering dilakukan sensor itu ada dua hal itu tadi ya, kekerasan dan pornografi. Pornografi, oke. Nah, jadi kekerasan ini misalnya ya, boleh saya sebut nggak? Sebut aja lah, dalam Mortal Kombat misalnya ya. Tahu ya Mortal Tahu, Kombat? tahu. Yang suka main game. Iya. Betul, Betul. tahu tuh Mortal Kombat itu. Itu kan buat para gamers, buat para Menaikkan pencinta film itu kan Betul. sesuatu banget gitu Betul, ya. betul. Nah, kemudian mereka tahu sebetulnya ya, ada yang dikurangi adegannya di Indonesia itu, misalnya ada dua adegan sepersekian detik, ya bukan sepersekian detik lah ya, artinya mungkin kalau kita hitung 7 sampai 11 detik ya. Iya. Satu adegan misalnya bagaimana dia membelah tubuh manusia itu dengan Pedang. terbelah dua, Betul. darahnya Kemana-mana. pecah kemana-mana, itu kan mengerikan. Betul. Yang kedua bagaimana dia memecahkan kepala manusia itu berhamburan. Iya. Berarti Pak Jaki nonton dari aslinya Games. berhamburan ya. Betul. Gimana ya kalau ini mau ditonton? Ya. Kita anggap ini adalah satu kekerasan yang berlebihan. Oke. Film Indonesia ada juga, Pak? Ada juga. Ada juga di film Indonesia. Ya, memotong tangan, ya kan masa diperlihatkan Ya. kan Didramatis mutilasi, gitu ya. gitu ya. Jadi Nanti dipraktekkan. Praktek. ya kita tidak tahu mungkin faktor apa, tapi bisa saja kan tersimpan dalam memori Betul. orang ya. Betul. Orang. Kemudian pada saat dia marah muncul Benar. Ya, Keluar benarnya. gitu ya. keluar itu. Lalu kalau ditanya dampak apa itu, ya Nonton mungkin kita film. nggak tahu. Bisa jadi salah satunya nonton film kan. Ya sebagaimana kita tahu lah tren gaya hidup apa itu kan Betul. dipengaruhi oleh sinetron dan lain-lain. Benar. Tapi kalau itu diakui kan, Betul. misalnya bagaimana orang menjadi Korea semua Iya, sekarang diakui Korea. bahwa itu pengaruh dari budaya populer di tayangan. Tapi kalau yang negatif-negatif tadi Nggak diakui. seringkali dianggap bukan Bukan, gitu betul. ya. Padahal bisa jadi itu juga. Benar. Nah, kita takut anak-anak remaja sekarang jadi ganas. Benar. Kalau marah itu ya banyak case sekarang kan ya. Main pedang gitu ya. Mukul segala macam yang berlebihan kan. Kalau kata Pak Mahfud ya dalam satu berita, ini kayak film gangster aja katanya kan. Ya berarti film ya. Film. Kan gitu kira-kira. Jadi itulah ya adegan-adegan yang seringkali menjadi amatan kami, dan pornografi tentu saja. Artinya pornografi ini tidak mengeksploitasi lah sensualitas secara berlebihan. Ya, terus tanya, adegan ciuman boleh nggak Pak? Ya boleh, tapi usianya berapa kan? Boleh Pak Zaki. Boleh, tapi disesuaikan Boleh. Usianya. Usia kita boleh ya. Jangan melintir. Karena ada ciuman yang melintir ya. Melintir. Bermenit-menit itu Itu aja. gitu. Untuk apa? Coba ditanya kan. Substansinya nggak ada Ada gitu. nggak? Iya. Betul. Ya kalau gitu mending bikin film yang sekalian itu. Betul, ya. jadi yang full gitu ya. Ngeri lembaga sensor ya. Gitu. Pak lagi Bang, kan ya. itu kan Bang. Iya, Bang, sorry. Tadi udah kita bicara masalah sensor. Nah, ada penasaran nih kan, berarti kan lembaga sensornya mengeluarkan status edar, ya kan? Surat tanda lulus sensor. Iya, surat tanda lulus sensor. Sama seperti surat tanda lulus kuliah. Nah, apakah sulit nggak sih ngurus itu? Katanya kan Oh, sulit, oke. habisin uang, habisin biaya. Jadi gimana sih mau kita kreativitas? Kok jadi saya merasa produser? Ya. Mungkin abang bisa jelasin. Ya. Sekarang kan ada
aturan pemerintah ya, Oke. bahwa pelayanan itu harus berbasis elektronik. Ya, Presiden kita adopsi itu. Sekarang ada aplikasi namanya ESIAS ya, Electronic Sensor kan. Kemudian pendaftaran itu juga melalui aplikasi itu, jadi mengisi misalnya Gitu ya? nama, mengisi siapa, artis dan lain sinopsisnya apa dan seterusnya, itu sudah bisa dilakukan secara online. Kemudian kalaupun membayar tadi juga bisa dilakukan secara online. Ada yang suka nanya, Pak berapa bayarnya gitu ya. Pak berapa bayarnya? Ternyata misalnya untuk per menitnya tarifnya hanya 2.000 misalnya. Oh, per menit film itu. Jadi kalau iklan gimana Pak? Iklan 5.000. Berarti iklan kalau 5 detik ya 5.000. 5.000. Ya, kalau bahasa kita di Jakarta, pipis aja masih lebih mahal. Benar. Bayar parkir lebih mahal Iya, tuh kan benar. gitu ya. Jadi murah sebetulnya ya. Artinya harga yang dibayarkan itu bukan sesuatu yang membuat kita terkaget-kaget. Bahkan ada satu kesempatan kedutaan besar negara lain mau festival film, menyensorkan film, bawa uangnya banyak, tiba-tiba yang bayar sedikit. Dia sampai kaget gitu loh. Sementara di negara dia itu mahal sekali sensor itu. Kita udah lihat misalnya tarif kita di Malaysia masih lebih murah Indonesia, di Singapura masih lebih murah kita, di Jepang masih lebih murah kita, di Korea masih lebih murah. Dimurahin tuh gimana Bang? Kenapa? Memang tarif ini belum berubah sejak dulu. Ya artinya negara menganggap masih belum relevan, ya, masih belum. Tapi mungkin ada sih akan disesuaikan karena kan berapa puluh tahun yang lalu ya, itu artinya sudah Betul. sudah ya tadi Iya, benar. berubah ya. Masa 2.000 gitu ya, itu kan udah beli permen aja Per menit berapa Ya 2.000 per menit. Jadi Berarti menurut saya tadi tarif ini masih sangat memudahkan ya, bukan membebani masyarakat. Nah, kadang-kadang ada isu soal pungli. Pasti ada orang yang mencari keuntungan dari sensor, Betul. menawarkan. Bahkan saya lihat Ada calo-calo itu, Bang. situs jual beli online dan lain-lain itu ada juga jasa. Oh, jasa Sensor film. Gitu ya. Jadi calo ya. calo artinya ya dia profesi dia memang itu kan. Kita tidak bisa menghalangi orang yang punya profesi seperti itu. Tapi dia menawarkan itu memang kadang-kadang harganya fantastis gitu ya. Ada yang kemarin dari teman saya sama pertanyaannya waktu di Mamuju, Pak saya masa dimintain tarif 80 juta Pak satu film. Untuk satu film. Dari mana cara menghitungnya, saya bilang. Oke. Mungkin menitnya berhari-hari. Saya suruh datang, saya suruh hitung sendiri, saya suruh daftar sendiri. Iya ya Pak ya. Iya, jadi kalau Anda misalnya merasa sulit, itu zaman sekarang sih udah pasti nggak mungkin. Karena di mana-mana sistem sekarang Betul. online. Transparan gitu ya. Orang kalau perlu tidak bertemu. Jadi Pak Jaki ini bisa memberi informasi juga Betul. ke rekan-rekan semuanya bahwasanya nggak sulit mengurus surat tanda lulus sensor itu. Menarik juga. Tadi kan berarti ada calo. Nah, ada satu lagi mungkin para pemilik film itu tadi, Pak. Ada nggak mereka misalnya gini? Kadang-kadang ya seperti Abang katakan tadi, ini kadang-kadang membunuh kreativitas para buat film, terus kemudian dia tidak terima. Kadang-kadang ada nggak yang sampai mengorbankan kreativitas. Ini kan dikatakan ini kami udah capek buat, tapi kenapa direvisi kembali? Tidak dikasih gitu. kebebasan gitu kan. Banyak gitu. Banyak. Dan kami memiliki prinsip berdialog dengan siapapun, dengan kepala dunia. Oke. Kita tidak akan terpancing gitu ya. Posisi berhadapan-hadapan, nggak perlu lah. Karena komunikasi itu kan memang harus dibangun dengan bagaimana persamaan makna kepentingan gitu ya. Nah itu harus kami lakukan sekarang nih dan sudah mulai kelihatan lah ya. Jadi dulu misalnya banyak orang yang tadi beranggapan seperti itu ya. Ya sekarang gini kita balikkan ya, kreativitas film-film yang sesungguhnya betul-betul baik itu banyak yang sebetulnya lolos sensor, yang tidak ada sensor sama sekali, dan ada yang kena sensor pun juga masih bagus kok. Jadi bukan karena disensor terus tiba-tiba karyanya kok ya. Jadi
Ini nih sederhananya nih. Ah. Misalnya ada isu soal blur. Blur ya, Nah, di blur itu sering itu Nah, blur. ya oke lah. Siapa yang Kok Bapak nge-blur? sering? Yang nge-blur kan TV. Betul. iya. Oh, TV itu Kan nge-blur. kita. Bukan ini. Kalau misalnya orang mempermasalahkan, kenapa kartun itu di blur? Iya, iya. Nah, kan Itu gitu ya. sempat Ramai heboh juga itu. dibincangkan. Ramai itu. Ya mungkin teman-teman di QC quality controlnya di TV itu Oke. merasa bahwa ini melanggar aturannya kan gitu Oke. oleh KPI, lalu di-blur sama dia. Lalu yang disalahkan itu kan si KPI atau si LSF. kan Oh, gitu. itu bukan LSF berarti. Ya bukan. Nah sekarang saya tanya balik, Eh. misalnya kalau Anda menonton siaran olahraga Hmm. atau menonton kegiatan, Iya. tiba-tiba ada merek di sini, Betul. di itu kemudian Di di-blur. blur ya. Memang ada aturan Oh, iya betul juga di ya. KPI, di LSF Betul. bahwa merek yang ditempel di kaos harus Harus di-blur. di-blur. Nggak ada. Berarti inisiatif itu. Nah itu tadi. Iya. Jadi iya. itu soal kreativitas dan salah satu contohnya kan seperti itu. Itu nggak, buat kami sih yang tidak ada di aturan sih ya memang nggak perlu lah kan gitu ya. Oke. Nah kemudian juga apakah mengganggu tadi? Hmm. Ya tadi sepanjang perjalanan saya ya selama ini ya sesungguhnya yang menyebabkan orang merasa itu karena memang dia belum paham bahwa dalam regulasi itu diperlukan ya artinya bahwa kita di luar kebebasan tadi ada tanggung jawab Betul. terhadap masyarakat. Oke. Lalu kita ada satu program yang namanya literasi dan edukasi hukum. Oke. Datang ke teman-teman yang filmmaker, Pembuat film. ini loh daripada nanti misalnya Anda rugi membuat film udah capek-capek tapi kemudian tidak bisa tertayang karena masalah ini, lebih bagus dari awal diberitahukan. Berarti ada sosialisasinya. Dari awalnya ya. Nah itu untuk tadi kita tidak akan berdebat lagi soal itu karena itu masanya yang dulu mungkin dulu sekali, tapi yang akan datang begitu caranya. Jadi sebelum membuat film ya sebaiknya pelajari dulu ya, gitu ya. karena konteks Indonesia kan beda ya. Betul. Coba bayangkan kalau misalnya Anda buat film misalnya waktu dokumenter aja orang antara suku misalnya Betul, ya, betul. dan ada Tebak-tebasan. nenteng itu apa nggak sakit ya lihatnya ya? Iya. Apa itu kreativitas namanya? Benar. Ya enggak dong, Iya. kan yang lihat sakit itu. Betul. Apalagi misalnya ngelihat anaknya itu yang ditenteng kepala itu gitu kan. Ya itu maksudnya Benar. kan seperti itu. Kita merasa bahwa Indonesia ini perlu kita jaga ya, kita sama-sama ya. Artinya yang model begini banyak kok yang lain yang sangat kreatif yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa juga banyak. Kalau tujuannya mendapatkan komersil, Iya. kita sangat dukung malah. Oke. Kita tidak akan pernah menghalangi orang supaya filmnya sukses. Oh, jauh kita mau dia premier kita datang kita support gitu ya. Tadi contoh beberapa film ya sekarang kan periode kami ini kan bagus-bagus ya ratingnya ya. Nah itu justru kita kepinginnya Indonesia itu maju filmnya. Memberi edukasi juga bagi penonton yang Ya, baik. artinya bagian dari kesadaran individu tadilah yang membuat para produsen film tadi mau misalnya untuk mencari adegan lain yang kiranya tidak terlalu mengganggu tadi. Nah itu yang kami sebenarnya harapkan, bukan dipaksa. Terpatahkan semua pemikiran kita Pak Zaki Betul. tentang kreativitas ditekan. Kalau gitu kita ngopi dulu. Ngopi dulu, ayo ngopi dulu. Jarang-jarang kita diajak ngopi. Nah menarik ini. Jadi kita sudah bahas tadi bagaimana dinamika proses sensor film, terus bagaimana tanggapan para pembuat film. Nah insya Allah juga ISBI kan akan membuka prodi TV dan perfilman tadi itu. Nah sebelum membuka itu kan kita sudah ada berbagai macam seni juga di sini. Nah itu bagaimana nanti bisa berkolaborasi dengan baik dengan perfilman itu. Ya. Ini kan tadi berangkat dari pengalaman abang juga, dari gitaris, vokalis, sampai jadi ke lembaga sensor wakil film. lembaga sensor Indonesia periode 2020-2024. Benar Pak? Seru kali kan? Kayak jurkam ya. Juga banyak. Kami merasa tadi ya kehadiran perguruan tinggi itu satu batu loncatan ya. Karena memang kalau zaman dulu banyak orang film tuh lahir secara nature ya, otodidak dan seterusnya. Tapi mungkin untuk ke depan memang itu tetap ada, akan tetap ada. Tidak ada orang yang
tidak terlahir punya bakat, pasti ada, dan itu akan lahir dan mungkin dia bisa unggul, bisa jadi. Tapi kalau dia dibekali dengan ilmu pengetahuan, dengan keterampilan, skill yang lebih oke ya, lebih memadai melalui pendidikan, itu yang lebih menjanjikan. Ya kan? Jadi sumber daya perfilman kalau bisa ya memiliki basic pengetahuan atau skill yang diajarkan di perguruan tinggi misalnya kan gitu. Nah ini yang menurut kami penting satu. Jadi SDM perfilman itu juga perlu didukung oleh pendidikan yang baik. Kemudian berikutnya, film itu yang baik itu memang lahir dari satu riset yang cukup mendalam ya. Jadi misalnya Anda buat film dokumenter, kalau nggak ada riset sebelumnya nanti suka disalah-salahin budayawan lokal. Ini pengalaman saya di Jakarta aja misalnya ya, menyebut kata, menyebut kalimat, suka disalah-salahin tuh sama budayawan lokal. Ini nggak begini cara nyebutnya, ini bukan begini sejarahnya kan gitu ya. Sumbernya dari mana gitu ya. Nah kalau nggak ada riset, nah itulah pusat dari riset itu kan memang adanya di perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi diharapkan mampu nanti melahirkan orang-orang yang membuat film based on riset tadi. Nah, jadi kayak film Buya Hamka ini kan banyak. Risetnya kan luar biasa itu. Saya pas diskusi, waduh, sampai dia kemana-mana itu ke negara-negara di Eropa. Itu untuk riset tadi. Bukan apa-apa Pak, ini memang menghasilkan film ini memang harus betul-betul layak dan benar katanya sesuai dengan realnya. Nah itu tadi makanya penting perguruan tinggi. Jadi satu terkait dengan SDM, kedua kan terkait dengan kontennya itu sendiri kan, bagaimana supaya bisa tadi layak dan benar. Saya percayalah kalau SDM-nya Aceh ini ya, apalagi budayanya ya cukup luas, kaya ya, tinggal dieksplor. Ya contoh misalnya seperti tadi yang pernah saya sering kali ungkapkan itu kemajuan satu daerah pariwisata seperti Bangka ya, Belitung ya, Belitung. Nah film Laskar Pelangi, ya orang datang ke sekolah reot itu ya, duduk di kursi yang reot kemudian berfoto, keren. Betul. Ya karena ada film itu. Karena orang familiar dengan hal itu sehingga mendongkrak pariwisatanya juga untuk dijual Amerika apa? Itu sekarang. Benar. Bukan hanya film loh yang dijual itu ya, gaya hidup, produk-produk yang terkait dengan film, merchandise itu semua dijual Amerika. Sampai hari ini Mickey Mouse itu masih laku dijual sama anak-anak kan. Dan harga bonekanya itu mahal. Universal Studio orang datang ke sana lihat apa. Nah itulah yang tadi disebut sebagai bagaimana satu film tadi membawa banyak sekali, katakanlah potensi satu negara ya, tapi lagi daerah yang Aceh ini bisa saja nanti bisa mengindonesia atau bahkan mungkin mendunia tadi seperti film Laskar Pelangi itu contoh yang sangat jual. Jadi menurut Abang nih langkah ISBI Aceh menghadirkan prodi TV dan film ini strategis dan sangat tepat ya. Untuk di Aceh yang budayanya cukup besar dan akan ada peluang-peluang kerja yang nantinya di ruang lingkup film dan TV cukup luas ya Bang ya. Benar. Apalagi di ISBI kan sudah ada prodi-prodi lain seperti tari, teater, kajian budaya dan segala macam, itu kan bisa mendukung ya ketika membuat film. Udah ngambil dari sini risetnya, ilmu-ilmunya, kolaborasi jadi dia. Buat film India butuh penari, sudah ada tari gitu kan. Contohnya seperti itu lah. Bisa nari India. Bisa. Jadi Bang, saya kok Pak gara-gara tadi sama Pak Isan, gitu. Pak. Jadi Bang, saya ini pencinta film India. Kan bener kan? Saya pencinta film India, saya nonton film India itu sampai ratusan. Jadi tapi saya tidak suka mengulang-ulang. Jadi sekali nonton selesai. Dan hidup saya penuh dengan kebahagiaan. Aca. Profilingnya ketemu kan? Orang India kan senang tari-tarian, gembira, kelihatan profilingnya. Periang gitu ya, atraktif. Kok saya horor sepertinya ini. Kalau yang itu ada horor. Kalau di kelas duduknya di pojok, menyendiri gitu. Jangan gitu lah. Makanya Bapak tadi bilang dipotong, dibelah gitu ya. Ngeri banget sih. Jadi ISBI Aceh ini memang kita tunggu-tunggu nih. Prodi film dan TV dan perfilman ini sangat ditunggu dan
saya rasa sih masyarakat Aceh juga udah banyak yang menantikan ini. Betul. Karena tadi menurut Bang Ervan sendiri peluang kerja juga sudah cukup besar. Sangat besar. Nah, Bang Ervan punya masukan nggak sih untuk ISBI Aceh jika memang untuk akan mendirikan prodi TV dan perfilman ini, masukannya apa gitu untuk bisa makin berpacu nih? Iya betul. Ya. Pak Rektor, ayo Pak Rektor. Yang pertama kan terkait dengan kebutuhan industri memang harus dipetakan ya. Dipetakan, artinya menurut saya kan televisi menjadi salah satu alternatif ya. Karena televisi itu ada regulasi mengatakan bahwa 10% konten televisi itu harus dari lokal konten yang selama ini diisi oleh news, oleh pemberitaan. Nah, bisa saja nanti diisi oleh teman-teman, tapi memang soal menurut saya biaya ya, soal biaya dan durasi itu juga tidak perlu yang banyak ya, yang tidak perlu membuat film durasi 2 jam ya. Mulai saja dengan film-film pendek, dokumenter gitu ya, atau iklan layanan masyarakat. Nah, ini yang bisa dikerjasamakan sama TV-TV lokal yang mungkin ada di wilayah Aceh dan seterusnya. Nah, kemudian juga yang berikutnya tentunya memang harus banyak berkolaborasi ya dengan para stakeholder ya, komunitas film, ikut mulai dengan festival-festival film ya di berbagai daerah ya, di Jogja ya, di Bali ada ya, di Bandung. Nah, itu kan 3 daerah yang rutin menggelar festival film. Bahkan kalau perlu didukung untuk festival film internasional. Udah yang menang itu ya, yang di Cannes ya, karena udah yang menang untuk film dokumenter. Itu kan membuktikan bahwa orang Aceh sebetulnya bisa gitu ya, punya itu keunggulan di sisi kreativitas dan inovasi, terutama terkait dengan kebudayaan tadi kan gitu. Kolaborasi itu harus. Sekarang nggak bisa semua sendiri, artinya mungkin dosen-dosen juga yang sifatnya temporer bisa saja datang melalui program studi di kota-kota lain, ya, betul, di Jakarta, betul. ya di Bandung, ya melalui Zoom, teknologi dan seterusnya itu juga. Jadi pertukaran pengetahuan ya, gitu jadi ya. itu yang perlu untuk dalam jangka pendek ya, sambil mendidik SDM untuk menjadi dosen-dosen yang berkualitas di sini kan gitu. Peralatan saya kira juga harus sekarang ya. teknologi itu makin lama sebenarnya makin murah ya. Iya. Jadi kita sekarang jadi YouTuber sendiri aja udah bisa. Pakai HP udah bisa sekarang. Udah bisa. Nah, jadi peralatan menurut saya tidak lagi terlalu dikhawatirkan, tapi tetap harus sebagai sebuah standar misalnya untuk bagaimana membuat satu produksi film yang baik atau program televisi yang baik. Kalau tidak ya mungkin bekerja sama tadi dengan televisi lokal ya, televisi yang bersiaran di wilayah Aceh, bisa saja dalam bentuk magang atau apa, atau mungkin kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak gitu ya. Itu bisa dilakukan untuk membuat prodi perfilman televisi ini tidak hanya persoalan membaca buku ya dan betul. Jadi secara akademis praktisnya pun ya, itu. Jadi kombinasi itu. Bang Ervan tuh gas terus gitu. Gas terus, jangan action langsung gitu. Kasih kendor. Kasih kendor. Kalau bahasa produser kita bungkus barang tuh. Bungkus. Berarti kalau udah bungkus udah jadi gitu. Udah jadilah itu. Oke, Pak Rektor, semangat Pak. Oke, Pak Zaki gimana? Luar biasa ya, Kayaknya, banyak informasi, banyak manfaat, banyak semangat yang kita dapatkan dari Bang Ervan hari ini. Nggak jauh-jauh nggak rugi kita culik jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Dan mudah-mudahan Bang Ervan nggak merasa rugi juga datang ke ISBI Aceh. Benar. Ya, yang super, memang kami sederhana tapi kami jiwa kami sangat luas. Dan nanti semoga ketika proses pendirian prodi ini Bang Ervan bisa juga membantu. Bisa ikut terlibat, memberikan pemikiran-pemikirannya gitu. Siap. Pokoknya kita gas terus ya. Terus jangan kasih kendor. Oke, terima kasih banyak Bang Ervan. Sama-sama, Jaki. Jadi Andra. Bang Ervan balik ke Jakarta kapan nih Bang? Besok. Oh besok. Masih sempat makan mie Aceh? Itulah kita. Ternyata nggak cukup sekali makan mie Aceh. Aduh, lagi ya. Bukan apa-apa, karena begitu dikasih mie Aceh kepiting, kepitingnya di bawah, mie-nya sedikit. Jadi ternyata kurang.
Hari ini jangan harus pergi lagi. Berarti harus 2 porsi. Bener. 2 porsi. Kepiting Dan satu. Bang Irfan, saya sedikit kasih bocoran, saat ini lagi musim Duren. duren di Aceh. Wah. Wajib dicoba. Wajib Duren dicoba. Oh, durian apa namanya yang khas lokal aja, jangan mondok lah yang khas Enggak, lokal. memang ada dia. Memang ada. ya? Per daerah itu ada duren masing-masing. Ada duren tangse. Ini lagi musim duren calang ya, calang dari duren daerahnya. Aceh Jaya. Jadi Dan- dari mungkin sekitar 4 jam dari sini, tapi durennya udah diekspor ke Banda Aceh. Itu pokoknya dia yang harus cari pokoknya. Digas, coba Pak. duren karena berserak nih duren di mana-mana. Kita diajak juga gitu. Atau kita diculik belakang gitu. layar. Ganti aja kan. Kita makan durian Iya. di pinggir pantai. Aduh, oke Oke. deh. Terima kasih, Bang, Bang. terima kasih, sehat Terima selalu, kasih. sukses Terima kasih selalu. semua. Salam. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Ya. Mungkin ada closing statement closing untuk ISBI Aceh atau masyarakat Aceh atau dunia perfilman Pokoknya seniman. maju terus, Oke. jangan kasih kendor. Oke, sudah. Gas. Gaspol. Oke. Oke. Oke, ini terkait ini sebelum pulang mungkin ada Oh, ada. pesan. Oke, siap. Pesan untuk masyarakat Aceh. Dari tadi kan kita di Hermes itu Iya. kita mendengar tentang bioskop. Nah, sebenarnya dulu di Aceh itu pernah ada. Jadi Aceh itu bukan tidak ada bioskop, tapi pernah ada. Oh mungkin gini Pak Gimana, Zaki, gimana? Bang Irfan, kayak saya sendiri kan bukan berasal dari Aceh Aceh, nih, gitu, dari oke. luar gitu kan. Sering bertanya kenapa sih di Aceh ini nggak ada bioskop. Ini sebelum closing nih, tiba-tiba kami teman-teman Ada bioskop. kita berbicara film, Ah. tapi nggak ada bioskop di Aceh. Gimana ini? Oke. Nah, Bioskop tadi kan kita ada informasi menarik ya. Oke. Waktu disampaikan oleh anggota Dewan tadi Bang, ini adalah keputusan dari masyarakat Aceh melalui Oke. lembaga legislatif Oke. dengan regulasi lokal iya, ya, betul. komun ya seperti itu. Kita harus menghargai itu ya, bahwa ini menjadi satu bagian dari keputusan masyarakat pada waktu itu diputuskan. Oke. Tentunya banyak pertimbangan. Oke, betul. Nah, tapi memang dunia berkembang. Artinya dulu ada, sekarang nggak ada. Mungkinkah besok ada lagi? Kan oke. bisa juga Betul, kan? betul. Nah, tentunya alasannya untuk ada lagi itu seperti apa? Oke. Ya, LSF punya kerjasama dengan gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia dari BSI. Kami juga melakukan kampanye budaya sensor mandiri di bioskop. Oke. Ya. Mungkin dalam beberapa kesempatan kami akan berbicara dengan teman-teman pengelola bioskop itu ya. Oke. Apakah mereka ada keinginan untuk mengembangkan Ke Aceh, bioskop gitu. di Aceh? Kan Oke. seperti itu perlu Oke. kita jajaki. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan bisa saja ada asumsi bahwa masih banyak mudaratnya di bioskop itu ya. Ya, jadi bisa jadi di bioskop itu dianggap masih akan lebih banyak dampak negatifnya kan. Oke. Nah, ini tentunya perlu untuk dicarikan solusi ya. Bagaimana supaya bioskop itu menjadi tempat yang menyenangkan, yang sehat. Saya kira yang paling pas itu bioskop itu menjadi tempat hiburan keluarga deh ya. Betul. Kalau yang pacaran yang di bioskop ya kali ya. Diseleksi dia Nah, masuknya. ini kan berbicara kita ada sensor film. Nah, menurut Bang Irfan ada nggak langkah konkret yang kita terapkan? Nah, kita namakan sensor bioskop gitu. Bagaimana bisa menampilkan bioskop yang sesuai dengan kultur dan kebudayaan di Aceh. Nah, ya, oke. Saya kira ini satu ide yang bagus ya. sore hari ini. Jadi satu medium yang bisa mengadaptasi Iya. kearifan kebudayaan lokal tadi. Ini perlu waktu nih. Nah, Mikir nih. berarti ini kan hari ini kita Perlu waktu. Saya dikasih sampaikan. PR ini ternyata pulang nih saya dikasih PR. Jadi nih. mungkin itu harapan kita juga kan, bagaimana bisa mengakomodir berbagai macam kepentingan gitu Bang. Nah, jadi kami mohon. Jadi yang kata Bang Irfan tadi dulu ada, sekarang nggak ada. Ada. Ya Untuk nggak tahu diadakan. ada atau tidak nantinya gitu ya. Semoga Tapi ada, diadakan. semuanya ini mungkin belum ada bioskop itu ya karena ada beberapa hal yang Betul. harus kita ikuti aturan Betul, di betul. setempat. Ya, gitu. karena secara potensi ekonomi udah cukup ya kan. Betul. Kalau saya melihat secara sederhana, banyak sekarang bioskop itu lahir di kota-kota kabupaten ya. Betul. Terutama bioskop-bioskop yang middle ya. Betul. Artinya bukan cerita tentang XX1 aja, Iya, tapi iya, ada betul. CGV, ada Cinepolis. Betul. Mereka juga datang tuh ke kota-kota yang kabupaten.
sepanjang riset secara ekonomi itu memungkinkan, kemudian budaya masyarakat di situ juga tumbuh, ya kan? Nah itu bisa dikondisikan. Itu yang menurut saya, tapi sekali lagi ini kan tergantung dengan bagaimana kesepakatan tadi masyarakat setempat yang harus itu tadi titik itu juga sebagai kekayaan budaya gitu kan, jadi nggak bisa wadahnya untuk mengekspresikan itu kan adanya di situ. Betul. Film-film di daerah memang seperti kemarin itu ada di Makassar ya, teman-teman di kampus di Unhas itu membuat film dari prodi perfilman, kemudian menyensorkan ke LSF dan ditayangkan di bioskop di Makassar gitu. Wah keren. Next gitu. ISBI Aceh akan membuat film yang berangkat dari kebudayaan lokal Aceh. Nah nanti akan disensor oleh lembaga sensor dan ya kita kan sudah melakukan MOU tadi ya, Bang ya. Jadi mudah-mudahan lebih cepat prodi film itu hadir. Cepatlah proses itu, gas terus. Dan bioskop mungkin kita akan ada film-film dokumenter dari ISBI Aceh yang menjadi hiburan masyarakat Aceh nantinya. Kita tunggu aktor-aktor, aktris. Ini nitip pesan ke Bang Ervan ya, nanti dipikirkan bagaimana adanya lembaga sensor di bioskop gitu ya. Jadi cuma film aja. Oke deh Bang. Ini terima kasih, tadi kita mau closing, ternyata kita teringat ada hal yang memang harus kita bahas sedikit lagi. Karena kita tengok-tengok tadi kan, kita bicara film, bioskop aja nggak ada gitu kan. Ibarat udah ada sayur nggak ada garam, hambar gitu. Hambar. Dan kita selalu kompak dong pemikirannya. Betul. Oke Bang, sekali lagi terima kasih, hati-hati di jalan. Terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan Aceh terus maju ya, berkembang. Jadi program studi penyiaran, TV, televisi, film berkembang juga. Amin. Itu harapan kita. Nanti kita akan support dengan cara yang terbaik lah. Amin. Terima kasih Bang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waris Seni Budaya, obrolan singkat tapi penuh makna kita hari ini telah selesai dengan Bang Ervan. Beliau sebagai wakil Komisi Sensor Film Indonesia, Lembaga Sensor Film Indonesia. Jadi kita sudah mendapat informasi, semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan menambah informasi Anda terkait bagaimana sensor film itu diadakan. Jadi tidak asal potong ya, tidak asal merevisi, tetapi ada proses-prosesnya dan bagaimana proses pendirian sebuah bioskop di suatu daerah. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, Bu Nadra. Ya, saya juga bilang terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan, dan nantikan prodi TV dan perfilman di ISBI Aceh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waris Seni Budaya.